Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Salsabila. Saya dari kampus STMI KIKMI Kota Cirebon dengan NIM 322114997. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Seperti biasa, dalam minggu ini kita akan mempraktekkan kembali mata kuliah SOJD atau Sistem Operasi Jaringan Dasar. Minggu ini kita akan masuk ke modul yang ke-9, teman-teman. Sama seperti modul-modul sebelumnya, minggu-minggu yang lalu kita akan mempraktekannya di VirtualBox. Dan dalam modul 9 ini di praktikum, yang praktikum pertama ini ada perintah pengarsipan ya teman-teman. Dalam tugas ini kita semua akan menggunakan gzip, bzip2, tar, zip, or unzip, dan exit or unexit untuk mengarsipkan dan memulihkan file. Perintah ini dirancang untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu file atau mengkompres file besar menjadi file yang lebih kecil ya teman-teman. Dalam artiannya kayak merangkum seperti itu. Dalam beberapa kasus, perintah akan melakukan kedua fungsi tersebut ya, bisa mengkompres atau menggabungkan file menjadi satu ya. Satu area kebingungan potensial yang mungkin dialami oleh pengguna Linux pemula berasal dari pertanyaan yang seperti ini. Mengapa ada begitu banyak perintah pengarsipan yang berbeda? Jawabannya tentu saja bahwa perintah-perintah ini memiliki fitur yang berbeda pula. Misalkan, beberapa di antaranya memungkinkan teman-teman sekalian untuk melindungi file arsip dengan kata sandi dan teknik kompresi yang digunakan. Hal yang paling penting untuk diketahui untuk saat ini adalah bagaimana fungsi perintah yang berbeda ini. Seiring waktu, teman-teman akan belajar memilih alat arsip yang tepat untuk situasi apapun. Kita langsung saja masuk ke langkah yang pertama. Kita akan menggunakan perintah tar untuk membuat arsip direktori. Lalu di sini tar, udah, tar, fc, lalu enter. Seperti teman-teman, lalu ls my apps. Perintah tar ini digunakan untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu file. Secara default itu tidak menempatkan data. Di sini banyak beberapa opsi. Opsi minc memberitahu perintah tar untuk membuat file tar. Opsi minv adalah singkatan dari verbose yang menginstruksikan perintah tar untuk mendemonstrasikan apa yang dilakukannya. Dan terakhir ada opsi minf, ini digunakan untuk menentukan nama tar file ya. Di notes bahwa teman-teman tidak diharuskan menggunakan ekstensi tar untuk nama file arsip, namun akan sangat membantu untuk mengidentifikasi jenis file. Ini dianggap gaya yang baik saat mengirimkan file arsip ke orang lain. Masuk ke langkah yang kedua, menampilkan konten file tar dengan menggunakan opsi yang tersedia. T sama dengan daftar konten, yang V verbose, F nama file seperti yang saya sudah jelaskan tadi di atas ya. Seperti ini. Perhatikan bahwa file dicadangkan secara rekursif menggunakan nama jalur relatif ya. Ini penting karena ketika teman-teman mengekstrak file, mereka akan ditempatkan di direktori teman-teman saat ini, bukan menimpa file saat ini ya. Soal yang ketiga, untuk membuat file tar yang dikompres digunakan opsi minz. Opsi minz ini menggunakan utilitas gzip untuk melakukan kompresi. Seperti ini.
Backs of udev tar gz desi udev, enter seperti ini. Langsung lh my papers ini lalu bawah sini ya. Ini maksud kakak ini ribu ya teman-teman, rupiah seperti itu. Perhatikan perbedaan ukurannya ya. Cadangan pertama 10k lebih besar dari cadangan kedua seperti ini ya. Lihat nih, ini cadangan pertama lebih kecil nih. 4 yang lemu, semakin yang cadangan terakhir lebih besar dari cadangan yang pertama ya. Masuk angka yang keempat, ekstrak konten arsip data dikembalikan ke direktori saat ini secara default. Ya. Kalian jangan sampai salah untuk untuk ketik di keyboard, karena salah satu huruf saja itu hasilnya bakalan beda teman-teman, atau mungkin bisa aja error hasilnya. Oke. Kalau masuk kembali ls Jika teman-teman ingin file kembali ke lokasi aslinya, teman-teman bisa terlebih dahulu cd ke direktori dan kemudian menjalankan perintah tar ya. Namun dalam contoh kali ini, teman-teman harus masuk sebagai administrator karena membuat file di direktori atau etc hanya dapat dilakukan oleh administrator. Masuk angka yang kelima, untuk menambahkan file ke arsip yang ada, gunakan opsi min r, ini r kecil, pada perintah tar. Lalu jalankan perintah berikut untuk melakukan tindakan ini dan verifikasi keberadaan file baru di tar arsip. Dalam contoh berikut ini, teman-teman akan menggunakan gzip dan gunzip untuk mengkompresi dan membuka kompres file ya. Seperti ini. Jadi ini akan menampilkan bulan, tanggal, dan tanggal waktu yang sedang berlangsung saat ini teman-teman. Ya. Di note yang bagian penting, saat teman-teman menggunakan gzip, file asli diganti dengan file zip. Per contoh di atas ini ya, file words tersebut diganti dengan word.gz. Jadi ada tambahan gz yang artinya zip ya itu ya.
Saat Anda membuka file zip akan diganti dengan file asli. Seperti itu ya. Masuk langkah yang ketujuh, jalankan perintah seperti berikut untuk membuka kompresi file word.gz. Linux itu menyediakan sejumlah besar utilitas kompresi selain gzip or gunzip. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kompresi lebih cepat, tingkat kompresi lebih baik, lebih fleksibel, lebih portable, dekompresi lebih cepat, dan lain-lain sebagainya macamnya. Perintah gzip or gunzip sangat populer di Linux. Tapi teman-teman harus menyadari bahwa bzip2 or bunzip2 juga populer di beberapa distribusi Linux. Untungnya, sebagian besar fungsi atau cara teman-teman menjalani perintah dan opsi sama dengan gzip or gunzip. Masuk langkah yang ke-8, menggunakan bzip2 dan bunzip2 untuk mengkompres dan membuka kompresi file sangat mirip dengan menggunakan gzip dan gunzip. Kita akan masuk, coba. Kita akan membandingkan ya. Jika membandingkan B2, ukuran file yang dihasilkan ini di atas sebelumnya 976241 dengan ukuran file 347039 dari langkah 7, teman-teman akan melihat bahwa gzip melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengkompresi file khusus ini. Jadi itu akan lebih sedikit teman-teman. Jadi istilahnya seperti merangkum, seperti itu. Kita masuk ke langkah yang ke-9. Langkah 9 ini, jalankan perintah berikut untuk membuka kompres file menggunakan Word BS2. bz2 ya, bz ya, bukan bs. bunzip2 words bz2 ls-l Langsung masuk ke langkah yang ke-10 teman-teman. Menggunakan exec dan unexec untuk mengkompres dan membuka kompresi file juga sangat mirip dengan menggunakan gzip dan gunzip. File terkompresi dibuat dengan .exec ekstensi ya. Ekstensi dihapus saat tidak dikompresi. Seperti ini. Exec. Terus jika teman-teman membandingkan ukuran file yang dihasilkan exec sebelumnya dan ukuran file exec yang sekarang baru kita coba, itu akan lebih besar dari langkah yang sebelumnya. Kita masuk ke langkah yang ke-11 ya. Exec
Sementara gzip, bzip, dan exit file arsip biasanya digunakan di Linux. Zip jenis arsip lebih umum digunakan oleh sistem operasi lain seperti Windows. Bahkan aplikasi Windows Explorer memiliki dukungan bawaan untuk mengekstrak zip file arsip. Masuk langkah yang ke-12, gunakan zip perintah untuk mengkompres file Word ya. Pada contoh di atas, argumen pertama word zip dari perintah zip adalah nama file yang ingin teman-teman buat. Argumen yang tersisa Word adalah file yang ingin teman-teman tempatkan di file terkompresi. Masuk ke langkah yang 13, kompres directory etc or udev dan isinya dengan kompresi zip. Seperti ini. Perintah tar yang dibahas sebelumnya di lab ini secara otomatis turun melalui subdirektori apapun dari direktori yang ditentukan untuk diarsipkan. Dengan perintah bzip2, gzip, dan zip, opsi -r harus ditentukan untuk melakukan rekursi ke dalam subdirektori. Kita masuk ke langkah yang ke-14. Untuk melihat isi arsip zip, gunakan dengan opsi -l dengan perintah unzip. Unzip -l tadi -l udev .zip. Kita masuk ke langkah yang terakhir. Untuk mengekstrak arsip zip, gunakan perintah unzip tanpa opsi apapun. Dalam contoh ini, pertama-tama kita perlu menghapus file yang dibuat pada tar contoh sebelumnya. RM ini artinya menghapus teman-teman. Menghapus unzip yang sudah kita buat sebelumnya. Sepertinya teman-teman sudah selesai. Kalian bisa mencobanya pada modul 9 yang baru saja di-upload ya di Learning. Jadi seperti ini. Cukup sekian. Kita akan bertemu di pada minggu selanjutnya pada modul 10 ya teman-teman. Jangan lupa subscribe and like video ini. Bye-bye.